Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Sudah siap semuanya? Nah, setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, mengenal teks petunjuk, yang kedua, dapat menjelaskan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban dalam menghemat energi, yang ketiga, dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi, dan yang keempat, dapat menjelaskan manfaat perubahan bentuk energi. Yang pertama di sini ada teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Biasanya terdapat di kemasan produk seperti alat, obat, dan makanan. Nah, di sini ada contohnya, teks cara penggunaan balsem ya. Tuh, di situ ada tulisannya cara penggunaan. Dioleskan secukupnya pada bagian yang sakit, lalu gosok secara merata dan perlahan. Bila perlu, dapat diulang 3-4 kali sehari. Untuk mendapatkan hasil maksimum, sesudah 2-3 jam, oleskan apa ya itu? Ibu nggak kebaca. Nah, seperti itu ya contohnya teks petunjuk. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks petunjuk. Yang seperti apa sih teks petunjuk itu? Bagaimana kita mengenalinya? Yang pertama, pastinya berisi panduan untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disajikan secara runtut atau berurutan sehingga mudah diikuti. Kemudian, yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas, komunikatif, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Bermakna ganda itu berarti artinya bisa lebih dari 2 gitu. Misalnya gini, kemarin Rani memberitahu kepada Adi. Jadi maksudnya memberi tahu makanan atau memberi tahu informasi gitu kan. Jadi kalau di teks petunjuk jangan sampai membuat kebingungan gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada 2 jenis teks petunjuk ya. Teks petunjuk itu ada 2 macam. Yang pertama, teks petunjuk membuat karya, dan yang kedua, teks petunjuk menggunakan benda. Kalau yang tadi yang balsem itu berarti teks petunjuk menggunakan ya, menggunakan benda atau yang tadi balsem. Nah, di sini ada lagi contohnya teks petunjuk membuat karya. Nih, contohnya. Membuat mobil mainan dari botol bekas. Pastinya ada alat dan bahannya ya, biar tahu apa aja yang harus disiapkan. 1 buah botol plastik bekas, 4 buah tutup botol, 1 buah sedotan plastik, gunting, selotip, dan paku. Nah, di sini dimulai teks petunjuknya ya. Cara-cara membuatnya, langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, cucilah botol plastik bekas, lalu keringkan. Jelas ya, kita harus cuci botolnya, kemudian dikeringkan. Jangan sampai ada airnya berarti. Kemudian yang kedua, setelah kering, lubangilah badan botol menggunakan paku. Buatlah 2 lubang di sisi kanan pada badan botol dan 2 lubang di sisi kiri badan botol. Sesuaikan ukuran lubang dengan diameter sedotan plastik. Jelas ya, jadi ini yang dibolongin pasti buat bannya. Kemudian yang ketiga, lubangilah bagian tengah keempat tutup botol tersebut. Sesuaikan ukuran lubang dengan diameter sedotan plastik. Potonglah sedotan plastik menjadi 2 bagian sama besar. Selanjutnya, masukkan potongan sedotan pertama ke salah satu lubang di badan botol.
hingga ujungnya keluar dari lubang di sisi berlawanan. Kebayang kan? Sementara itu, masukkan potongan sedotan kedua ke lubang yang lain hingga ujungnya juga keluar dari lubang di sisi berlawanan. Dan yang terakhir, masukkan ujung-ujung sedotan ke tutup botol. Setelah itu, rekatkan sedotan ke tutup botol menggunakan selotip. Tutup botol berfungsi sebagai roda mobil mainan. Ada gambarnya. Ya, kalau misalnya ada teks petunjuk itu lebih memudahkan kalau juga disertakan gambar ya. Kalian waktu membuat percobaan yang minggu-minggu lalu itu juga termasuk teks petunjuk ya. Nah, di sini ada cara-cara membuat teks petunjuk. Gimana sih kalau misalnya kalian ingin mencoba membuat teks petunjuk, ya? Kita harus menuliskan langkah-langkahnya secara rinci. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah sesuai urutan pengerjaan. Jadi jangan kebolak-balik. Misalnya, harusnya misalnya kalian mau bikin teks petunjuk menggoreng tahu, cara menggoreng tahu yang benar. Yang pertama apa? Pasti siapkan wajannya dulu ya. Kemudian masukkan minyak goreng atau tunggu dulu wajannya sampai sedikit panas. Lalu masukkan minyak goreng, jangan sampai masukin tahu dulu baru masukin minyaknya. Nah gitu, jangan sampai kebolak-balik ya. Yang kedua, tuliskan informasi-informasi yang diperlukan saja. Misalnya, tadi yang membuat tahu, menggoreng tahu. Kalian menuliskan tahunya harus merek ini, yaitu kalau misalnya itu kan nggak ada pengaruhnya ya sama cara-cara menggoreng tahu, jadi tidak usah dituliskan gitu. Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat efektif, kosakata baku, tanda baca, dan ejaan yang tepat. Nah, biasanya yang tadi tuh, yang kata ambigu, selain memang katanya yang ambigu, biasanya kurangnya tanda baca juga menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kalimat itu memiliki beberapa arti gitu. Jadi, gunakan tanda baca yang tepat. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang santun. Dan yang terakhir, gunakan penanda urutan dan penghubung waktu seperti setelah itu atau selanjutnya. Tadi masih ingat ya, yang teks petunjuk membuat karya juga ada kata-kata tersebut gitu. Nah, sekarang coba Ibu ingin kalian mencoba membuat teks petunjuk. Teks petunjuknya apa? Kalian ingin menelepon teman kalian menggunakan alat ini. Coba tuliskan bagaimana langkah-langkahnya. Ditulis di buku tulis ya. Nanti hasilnya fotokan ke Ibu barengan sama tugas yang nanti Ibu berikan di grup. Oke? Tahukah kalian, telepon rumah yang tadi kalian buat teks petunjuknya merupakan salah satu perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi apa yang terjadi pada telepon rumah? Yuk, mari kita bahas dulu. Pada subtema 1, kita telah mempelajari sumber-sumber energi. Betul kan? Ada apa aja coba sumber energi? Ada matahari, ada air, kemudian ada apa lagi? Ada minyak bumi, ya ada angin, dan masih banyak energi lainnya. Seperti listrik juga ya, batu bara. Sumber energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Nih, di sini ada contoh-contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi matahari ya. Kalian juga udah Ibu jelaskan ya yang ini. Energi matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya.
buat listrik ya. Kemudian ada juga energi dari arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sama, ternyata air juga bisa dimanfaatkan untuk PLTA. Kemudian di sini energi listrik. Tadi kan listriknya dari air. Kemudian listrik ini bisa digunakan untuk yang lainnya lagi, seperti menghidupkan peralatan listrik. Nah, perubahan bentuk energi ini banyak manfaatnya. Kita sekarang membahas perubahan bentuk energi listrik ya, menjadi berbagai energi lainnya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, pada lampu. Asalnya listriknya dialirkan, kemudian jadi ada cahayanya. Kita bisa diterangi dalam keadaan gelap itu dengan lampu ya. Jika malam hari kita menggunakan lampu agar terang. Itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, telepon, radio, dan bel listrik. Nah, udah ada nih jawabannya. Jadi, telepon rumah yang tadi itu mengalami perubahan bentuk energi listrik menjadi bunyi. Kalau kalian nelfon gitu kan, pasti kedengeran bunyinya. Maksudnya kedengeran suara orangnya kan. Nah, itu menjadi energi bunyi. Ataupun radio juga sama. Kan harus dicolokin ke listrik ya. Baru kalian bisa dengar lagu-lagu dan penyiar radio. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya, televisi, gawai. Gawai itu HP ya. Nih, televisi. Televisi kalian harus dicolokin juga kan ke listrik, ada kabelnya, coba lihat dari belakang TV kalian. Dari situ kalau udah dicolokin pasti nanti akan ada cahayanya, bisa lihat gambar ya kan. Kemudian ada suaranya. Itu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, pemanggang roti, dan penanak nasi. Dan yang kelima, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, blender, kipas angin, dan mesin cuci. Kan ketika ketiga benda tersebut jika dihubungkan dengan listrik, dicolokin ke listrik, nanti pasti muter kan, bergerak. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Di sini ada petunjuk cara menggunakan energi listrik yang aman. Ibu mau ngasih tahu nih. Takutnya kalian sembarangan nanti malah jadi berbahaya ya. Yang pertama, matikan kembali alat listrik jika tidak dipakai dan cabutlah colokan dari steker atau matikan saklar. Nah, di sini suka banyak ya yang lupa nyabut colokan atau matiin saklar. Jadi banyak kasus kebakaran berawal dari ini, lupa nyabut colokan, sehingga mungkin nanti akan terjadi arus pendek ya, yang dapat memercikan api dan akhirnya terjadi kebakaran yang besar. Makanya jangan lupa untuk selalu mematikan alat listrik apapun jika tidak dipakai, apalagi kalian nanti kalau keluar rumah, jangan ditinggal-tinggal sembarangan, hati-hati. Yang kedua, tangan tidak boleh menyentuh bagian logam yang mengandung listrik. Kalian tahu kan ya, kalau colokan itu ada suka biasanya dua ya. Dua itu warna putih, logam atau warna silver. Nah, itu nggak boleh dicolokin kalau dia nggak boleh dipegang, maksudnya nggak boleh dipegang ketika ada aliran yang listriknya sedang mengalir gitu ya. Nanti bisa-bisa kalian kesetrum ya. Nanti ada gambarnya untuk melihat cara memegang kabel listrik yang betul ya. Yang ketiga, tangan harus ada dalam keadaan yang kering saat menggunakan peralatan listrik. Nah, ini juga penting ya. Kalau misalnya mau colokin sesuatu, pastikan kalian
tangan kalian itu kering. Karena kalau enggak, seperti tadi, yang tidak kalian menyentuh dalam keadaan kering saja bisa kesetrum, apalagi ini memegang dalam keadaan yang basah tangannya, akan menyebabkan kesetrum juga, tersetrum ya. Kemudian yang keempat, letakkan alat listrik di tempat yang aman. Jangan meletakkan alat-alat listrik dengan zat air atau zat kimia karena dapat merusak alat listrik. Jauhin pokoknya dari berbagai zat cair ya, yang cair-cair itu jauhkan. Nah, di sini ada gambarnya. Tuh, megangnya harus yang bendulannya, jangan yang warna putih itu, yang dua. Udah tahu kan ya? Ibu hanya mengingatkan, jangan sampai kalian melakukan kesalahan ya dalam memegang kabel listrik yang menyebabkan kerugian pada diri kalian sendiri. Lalu yang kelima, pastinya mintalah bantuan orang tua jika kesulitan menggunakan peralatan listrik. Kalau nggak bisa, jangan lakuin sendiri. Lebih baik meminta bantuan kepada ayah, ibu, teteh, pokoknya orang yang lebih dewasa ya. Nah, selanjutnya tadi kita bahas tentang penggunaan listrik. Nah, dari penggunaan listrik itu kita memiliki hak dan kewajiban loh. Kan listrik itu sumber daya alam ya. Kita memiliki hak dalam mempergunakan berbagai sumber daya alam atau berbagai sumber energi. Apa saja hak dan kewajibannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelumnya Ibu mau bahas dulu, mau mengingatkan dulu tentang hak dan kewajiban ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar memperoleh hak, ya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kalian harus melakukan kewajiban kalian dulu. Kalau sudah melakukan kewajiban kalian dengan baik, baru kalian memperoleh hak kalian, ya. Nah, dalam kaitannya tadi dengan menghemat energi ya. Dengan penggunaan energi, sumber energi, kalian memiliki kewajiban yaitu menghemat ya. Menghemat energi. Kalian berhak menggunakan, tetapi kalian juga wajib untuk menghemat dalam penggunaannya. Nih, di sini ada contohnya nih. Menggantikan peran kipas angin dengan udara pagi yang segar baik untuk kesehatan tubuh. Kewajiban yang harus dilakukan adalah mematikan kipas angin yang semula menyala. Nah, itu ya. Dalam penggunaan energi, kalian ya mungkin kalau misalnya malam-malam panas, nggak mungkin kan buka jendela, ya udah boleh. Kalian berhak untuk menyalakan kipas angin jika kepanasan. Kalau misalnya udah nggak panas nih, atau bahkan kaliannya pergi keluar rumah, kipasnya nggak dimatiin. Nah, itu nggak boleh. Kalian berarti tidak menjalankan kewajiban kalian dengan benar ya. Kalau tidak dipakai seharusnya dimatikan. Kemudian, nah dari yang tadi, yang kalian ketika panas, kalian membuka jendela, berarti kalian memperoleh hak. Yang diperoleh adalah apa? Hak yang diperoleh udara lingkungan saat pagi hari yang segar dan baik untuk tubuh. Kamu juga akan menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Nah, selain menikmati lingkungan yang bersih, kita juga memiliki hak dalam penggunaan sumber daya alam yang tadi udah dibahas ya. Sumber energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, sumber energi yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas bumi ini. Kayak ini, bensin itu kan dari minyak bumi. Kemudian gas untuk memasak ya.
udah Ibu jelaskan ya, bahwa sumber energi ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, kita harus menghematnya. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Ya, sumber energi tersebut akan habis ya. Kalau tidak dihemat pasti akan habis karena dia tidak bisa diperbarui. Dalam pemanfaatan energi, kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi tersebut sesuai keperluan kita ya. Sesuai keperluan, jangan sembarangan, jangan boros seenaknya, udah nggak perlu tapi masih dipakai. Itu kan. Kemudian kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Di sini ada contoh lagi. Air merupakan salah satu sumber daya alam. Apabila kita menggunakan air dengan hemat, berarti kita telah menghormati hak orang lain untuk menggunakan air. Nih, air kalau nggak dipakai, matiin. Atau kalau misalnya kalian sedang cuci piring nih, kan misalnya dibasahin dulu kan piringnya atau gelasnya. Kemudian matiin dulu kerannya, baru kasih sabun. Jangan pas kalian kasih sabun sambil kerannya terus ngocor gitu ya. Itu berarti kalian boros. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, contoh yang lainnya ya. Melaksanakan kewajiban menggunakan sepeda ke sekolah juga merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar. Dengan bersepeda, kita dapat ikut mengurangi polusi udara. Ya, ini contoh bentuk kewajiban kalian menghemat energi. Contohnya adalah menggunakan sepeda ke sekolah gitu. Udah, sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Jadi, kalian tadi sudah belajar apa? Petunjuk ya, teks petunjuk. Kalian sudah tahu dua macam teks petunjuk. Ada apa aja tadi? Teks petunjuk membuat karya dan teks petunjuk menggunakan benda ya. Kemudian kalian juga tadi sudah belajar tentang perubahan bentuk energi ya, energi listrik yang berubah ke dalam berbagai energi lainnya. Kalian juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam menghemat energi atau dalam penggunaan energi. Begitu. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di grup. Semangat semuanya, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.